Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para asatidzah, para orang tua yang kami muliakan, segenap guru-guru kita yang hadir, di antaranya yang sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dimyati Badruz Zaman selaku Ketua MUI Kota Depok, guru kita Ustadz Haji Ahmad Yani, Ustadz Haji Rahmat Hidayat, Ustadz Haji Nazaruddin, Ustadz Haji Maryadi, Ustadz Haji Khairuddin, Ustadz Haji Ahmad Khotib, Ustadz Haji Agus Rusli, Ketua RW kita Bapak Haji Nasam Haka, Ketua DKM Masjid Jami Baitus Salam Al-Mukarram Bapak Haji Salim Saidi, Ketua Maulid, Ketua Panitia Ketua Panitia Maulid Bapak Haji Yusuf Subhan, dan segenap guru-guru yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena emang segini doang dicatetinnya, nggak ada lagi. Terkhusus kori kita yang baru saja melantunkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'annya Akhina Al-Mukarram Syekh Rajif Pandi yang dari Aceh. Tuh beliau sisa-sisa tsunami, kita doain mudah-mudahan cepat kurus. Mana orangnya? Dan segenap aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW yang lainnya, Bapak anggota Dewan hadir, Bang Haji Babai udah merah duluan karena ada acara lagi. Dan para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu udah rada tengah hari ini ceramah kayak nyerombong buat bang, ini panas itu muka empuk enak di situ. Masih Pak Dewan siapa? Bapak Haji Nurdin, Al-Ardi Soma, ya Bapak Nurdin. Oh yang tadi yang mau samping saya ya, ya Bang Nurdin maafin ya. Enggak ngamplopin sih jadi lupa saya. Bercanda bang, bercanda. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita pada kesempatan hari ini di halaman Masjid Baitus Salam dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Jami Baitus Salam. Dengan Maulid kita perkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah menuju masyarakat madani. Mau baca diri dah. Mudah-mudahan kita semua kumpul kita, hadir kita hari ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, banyak nasihat yang kita dengarkan yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Rahmat Hidayat. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja sama beliau karena udah rada tengah hari, ini yang enak kita doa langsung makan, setuju? Nambahin dikit, saya makmuman sama beliau. Maulid merupakan salah satu ajaran yang dianjurkan oleh guru-guru kita. . 'Bahkan 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 '
Maka maulid yang kita laksanakan hari ini salah satu bentuk dari kecintaan kita ke Rasulullah. Ya Bu, ya Bu, apaan? Kita ngomong ya kongko. Rasulullah yang kita peringati kelahirannya hari ini, beliau sosok manusia yang paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Ustadz, saya ini pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz, saya guru, Rasulullah ngajar. Ustadz, saya mubaligh, Rasulullah penceramah. Ustadz, saya ini politisi, Rasulullah diplomat ulung. Ustadz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Mau nyontoh apa aja ada pada diri Nabi. Maka Rasulullah adalah kepribadiannya komplit. Kalau mana? Oh, wah, iya teman-teman paguyuban. Iya lupa paguyuban Parigi. Bang, sini apa lo cuma diri situ? Kalau udah ada yang hitam-hitam datang biasanya musim tampak. Nih. Jadi kita ini Rasulullah sosok manusia paling sempurna. Makanya Allah menjadikan uswatun hasanah. Maka Rasulullah sebagai contoh buat kita. Bu, Allah itu tahu. Kalau orang disuruh nyontoh orang nyocok. Benar Bu? Rasulullah manusia, kita manusia. Manusia suruh nyontoh manusia nyocok. Manusia nggak bisa nyontoh malaikat. Kalau malaikat kita contoh nggak bakal sanggup po. Malaikat kan sama duit kurang open. Emang kagak open. Sama cewek rada budeg. Nggak ada nafsunya. Tapi Allah menciptakan Rasulullah sebagai uswah. Adalah apa? Kalau manusia suruh nyontoh manusia luar biasa. Beliau manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama Bu. Rasulullah keringetan, kita juga Bang keringetan. Membeda keringat Rasulullah sama keringat kita. Rasulullah keringatnya bau minyak misik. Bau kasturi. Kalau keringat kita, ini rasain sendiri. Makanya Siti Aisyah tuh kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama beliau. Habis silap diciumin, habis silap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama laki begitu. Laki pulang dari mana-mana apalagi habis macul. Pok udah tarik aja seret sini Bang, minyak misik Bang. Rasain bau perengus-perengus. Nih. Sama manusiawinya. Rasulullah beludah, kita juga beludah. Membeda ludahnya Nabi sama ludah kita. Ludah Rasulullah jadi obat. Mana buktinya? Waktu hijrah. Malam mau berangkat hijrah. Po, rumah Rasulullah kan dikepung Bang. Di pagar betis. Sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasulullah 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Apa kata Rasul? Ali, gantiin tempat tidurku. Tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamarku. Yang mau dibunuh targetnya aku. Aku bersama Abu Bakar akan berangkat ke Madinah lebih dulu. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Jawabannya mantap. Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya rela mati. Nyawa taruhannya. Coba anak muda pinter. Enggak begitu jawabannya po. Ali gue mau berangkat nih sama Abu Bakar ya ke hijrah ke Madinah. Lu tempat tidur gue gantiin lu tidur di situ. Yang ntar yang mau dibunuh lu. Jawaban anak muda pinter lah. Jangan saya ya Rasul. Lah Abu Bakar aja yang tuaan. Beda. Tapi Sayyidina Ali luar biasa. Berangkat Rasulullah hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Dikejar kafir Quraisy ngumpet ke gua. Guanya namanya Gua Thur. Sebelum masuk ke gua itu Abu Bakar ngomong. Ya Rasul. Ya Rasul. Ngapa sih? Ya Rasul, ngapa? Jangan masuk dulu, saya duluan yang masuk. Emang apa? Saya mau bersih-bersih takut ada binatang ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener po, Abu Bakar masuk ke gua Bang. Coker-coker, korek-korek, bersih-bersih, sapu-sapu. Lagi nyapu-nyapu, lagi ngorek-ngorek. Digigit kalajengking. Sakit, bengkak.
Kalau jengking Arab. Beda sama kalau jengking bedahan. Lo Arab apa sih kalau gede? Sakit, bengkak, mukanya pucet. Abu Bakar diem aja. Enggak ngomong apa-apa. Ditegur sama Nabi. Ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul. Wala tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Saya enggak sedih ya Rasul, saya juga enggak takut. Tapi ngapa diem begitu muka sampai pucat? Tangan ini. Ngapa tangan? Digigit kala jengking. Lah ngapa kagak ngomong? Komen dong. Komen, like, share, and subscribe. Ngomong sini, Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin nama Nabi. Detik itu juga bengkaknya kempes po. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mungkinan bengkak. Ini hebatnya Rasulullah. Basyarun lakal basyari. Manusia bukan sembarang manusia. Bicara kemuliaan akhlaknya udah tertulis di mana? Di Rawi kita baca. Tadi baca Rawi kan ya Bang ya? Baca Rawi anak hadro ya? Baca Rawi. Rawi apa tadi bacanya? Simtu duror, luar biasa. Di Rawi kita baca tuh. Kemuliaan akhlak Rasulullah. Padahal kita baca mulu Bang. Kita baca mulu. Tiap maulid. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan bener po. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah. Dan dari Ka'bah. Ka'bah lagi rusak, naik Nabi. Angin kenceng, niup gamisnya Rasulullah. Kesingkap gamisnya Nabi itu kelihatan betisnya dari bawah sama orang bu. Nabi langsung pucat mukanya Bang, turun dari atas Ka'bah ke bawah. Kenapa? Malu betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang. Tibang betis doang malu po. Tibang betis. Kita sekarang urat malu udah pada putus. Berdua nenek-nenek belagu banget naik motor Mio. Pakai celana, celana wahai aja pakai. Naik motor Mio, JJS, jalan-jalan sore. Kencang buat kirain kenal pot racing, gak ketaunya kulit ketiup angin najong bener dah. Ketek pada ngablak perempuan sekarang, bener Bang? Wah, udah kagak ada harganya bener kadang-kadang perempuan begitu, pakai celana wahai, ketek ngablak, play artis, wah eloh naik atas panggung. Dangdut sekarang tuh suaranya agak enak, penyanyi. Banyak lagi enak po. Menang gayanya doang, bu ketek ngablag. Muanya ngablag, bu ilaha. Salon diinjak nih salonnya begini. Kalau nyanyi diangkat kakinya. Yang nonton di bawah bocah mulu. Buang, bu ilaha po. Bocah cengap-ngapan di bawah. Nih udah gak ada harganya. Rasulullah betisnya kelihatan aja malu. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, kagak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Bahkan beliau bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dijamin Nabi masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Nabi nggak pernah sombong. Model kayak kita, ya Allah baru tiba jadi RT jadi belagu banget. Ada PRT ada? Bukan RT sini, bukan. Bukan. RT sono di laut. Kita baru kaya di kita jadi belagu banget. Mentang-mentang kaya jalan pundak duluan. Mentang-mentang kaya jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Nabi pangkat lebih tinggi dari kenabian bu. Lebih tinggi dari kerasulan. Dijamin masuk sorga. Dihindarkan dari api neraka. Lah model kayak kita ke sorga belum tentu. Ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani ninggalin ibadah. Bener bu? Masya Allah nih Rasulullah orangnya pemalu. Nabi orangnya tawadhu. Enggak marahan. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan po. Sama Siti Aisyah lagi weekend. Lagi gandengan tangan jalan. Ada orang kafir lewat. Orang kafir ngasih salam.
Kalau kita kan beri salam, assalamu alaika. Dia malain, asyammu alaika. Syammun artinya racun. Diterjemahin, asyammu alaika ya Muhammad. Mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi dikata mampus bang. Marah? Kagak, Nabi gak marah. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin tuh orang yang ngomong begitu sama Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Asyammu alaika wa la'natullahi wa adzabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Nah, dikasih satu, mulangin 3. Jadi banyakan dia. Nabi marah, kagak, pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan, mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, tibang balikin aja. Wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad. Wa alaika. Mampus tuh Muhammad. Lu juga. Tibang begitu doang. Nabi. Luar biasa kemuliaan akhlaknya po. Lagi ceramah di Taif, kan kita tahu sendiri ceritanya. Udah hafal semua. Lagi ceramah Nabi, lagi dakwah di Taif. Dilemparin sama kotoran onta, ditimpukin pakai batu. Disambit, bukan disambut. Berdarah jidatnya yang mulia. Marah Nabi, kagak. Yang marah malaikat Jibril. Jibril datang ngasih tawaran bang. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Masa lu lagi ceramah diteror mulu? Ditakolin? Bagaimana Jabal Uhud? Gua tibanin. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita. Lu ditawarin mereka kagak mau. Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang. Kalau emang ini yang saya ceramain bapaknya nggak ada yang pada beriman, ntar saya tungguin anaknya aja. Jibril tambah marah po. Anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Biasanya begitu, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya? Malah udah kafir lagi anaknya pasti. Kalau emang anaknya belum beriman juga, saya tungguin cucunya Jibril. Nabi sabar banget. Gue heran malumat lu sebenarnya sabar. Jibrilnya sewot po. Jibril sewot. Terus mau kamu apa? Izinkan saya mau doain tuh yang nyambitin, yang nakolin saya. Didoain sama Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat yang nakolin saya. Karena dia kagak tahu. Nabi luar biasa. Ditakolin, disambitin, didoain yang nakolin. Kalau model tilek begitu, lain urusan. Umpama saya lagi ceramah po, umpama saya lagi ceramah, umpama nih lagi ceramah nih ya. Lagi ceramah, takolin, bom molotov. Dilemparin semua, lemparin batu. Mama dia noh, rombongan dia. Yang gede sama kiai. Lagi ceramah dilemparin. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran ke saya. Tile. Ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin tuh yang nakolin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampusin. Saya kata gitu. Lain urusan. Bu, Nabi luar biasa. Akhlaknya begitu luar biasa. Kemuliaannya luar biasa. Apalagi di situ ditulis. Kita baca lagi. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Po. Nabi demen sama orang susah. Demen sama orang susah. Demen sama orang susah. Nabi, makanya Nabi doanya bang, Allahumma ja'alni miskinan, wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin barang ntar di akhirat sama orang miskin. Tuh doanya Nabi yang gak pernah kita baca. Pernah Mpok baca doa begitu? Ya kita gak pakai doa begitu Mpok, emang udah turunan miskin. Engkau ngeblangsak, bapak ngeblangsak, jatuh di anak, ngeblangsak pisan. Nabi doanya luar biasa. Duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang sakit, nengokin orang sakit, nengokin.
Kalau kemarin-kemarin kita lagi zaman COVID, lagi rame-ramenya nggak boleh nengokin tuh ke rumah sakit. Ya po, emang nggak boleh masuk, siapa juga nggak boleh. Nengokin nggak boleh po, penyakit nggak ada. 2 tahun yang lalu penyakit yang lain nggak ada tuh. Pilek kagak ada, batuk kagak ada, liver, jantung nggak ada po. Yang ada cuma satu, COVID. Bener? Iya. Naik motor bocah weng, jatuh tabrakan juger, bawa ke rumah sakit mati, COVID. Bener kan? Emang begitu. Sampai teman saya bolnya melonon ambeien, bolnya melonon bang. Bol melonon ambeien, bawa ke rumah sakit mati dikata COVID. Nah apa urusannya bol sama virus? Najong bata. Ya po, iya sekarang udah mulain aja udah. Mulain kita nih udah kumpul begini, kita udah kangen banget kumpul-kumpul ngaji begini po ya. Iya, suruh pakai jangan lupa ya 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pret. Kita disuruh 3M, dia korupsinya 17M, najong bener dah. Sial dangkalan banget. Rakyat lagi susah, jembat juga bansos. Bener bang? Iya. Rakyat lagi susah. Emang rakyat lagi begini. Wah kan beritanya mantep banget, siang malam beritanya TV COVID mulu. Orang bagaimana kagak mau stres. Andai kata beritanya disembunyiin aja ya nggak usah disiar-siarin. Aman po. Di mana di Wuhan kejadian begitu apaan? Kena COVID warganya semua, udah nggak usah diberitain. Ini diberitain siang malam, yang mati sekian, yang mati sekian. Akhirnya orang kampung pada ketakutan. Ya gue pilek kena nih, gue kena. Ya gue pilek kena nih. Begitu. Udah jangan pakai disiar-siarin, bener bang? Iya. Pakai bilang mantap banget bang bikinnya. Keren buas, buat slogannya. Pakai masker harga mati. Enggak pakai masker bisa mati. Ya tergantung sama masker kita. Kebangetan lebay, cara kita jangan bikin begitu apa. Ini pakai slogan, lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Wah, takut-takutin lagi orang. Yang enak aja bikin slogan, pakai masker ya bu, gitu aja udah cukup. Bapak ibu pakai masker, udah jangan pakai masker harga mati. Enggak pakai masker bisa mati. Ya Allah bu. Orang jadi ketakutan semua, ditakut-takutin. Kenapa? Karena pola pikir kita ngikutin. Nah, iya nih, penyakit itu pola pikir, bener bu. Kalau kepikiran aja, ya udah jadi. Buatan takut buat mau COVID, ngumpet di rumah. Keluar rumah pakai masker sampai double. Bu ilaha illallah, mau orang ketemu ogah, salaman begini. Jaga jarak itu dengan siapa? Jaga jarak dengan orang yang sakit. Dengan orang yang sehat, enggak usah jaga jarak. Orang udah masuk masjid semua pakai jaga jarak. Orang masuk masjid bang, udah bersih, udah suci. Dia udah wudhu, sholat Jumat, udah wudhu, udah mandi, rapi, pakai wangi-wangian. Jangankan virus setan aja ogah masuk ke pori-pori orang yang sudah masuk ke masjid. Kenapa masjid mesti disilang-silang? Iya. Ini ceramah kalau lapar emang begini, gue sih gue kata aja. Belum makan. Iya bang, jaga jarak dengan orang yang sakit. Orang yang sehat mah gak perlu jaga jarak. Ini orang sehat semua, alhamdulillah. Iya, udah duduk bareng aja gitu. Pakai masker kan boleh, oke pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kau setilai nggak pakai masker? Kagak, bapak udah pakai masker, saya kata gitu. Kau kagak tembus sama saya. Iya, artinya apa? Jangan terlalu dilebay-lebayin lah, bikin lebay mulu. Aneh, aturan semua, ngerusak orang mulu. Jadi nyusahin orang rakyat mulu ya, po. Ini ngomong begini bukan kita lagi marah sama pemerintah, kagak, kita kritik. Jadi orang yang kritik itu jangan dianggap musuh, salah. Kalau semua yang kritik dianggap musuh, lah jadi apa artinya? Demokrasi nggak ada. Orang kritik dianggap musuh, bener bu? Seharusnya terima, ya nggak, rakyat lagi susah. Kenapa mesti dibansos dipotong 10.000? Kan begitu, mikir. Artinya apa bu? Kita kan kepengen semuanya lagi susah begini ada perhatian bagus. Bukan berarti kita nyalain sepenuhnya, kagak. Ya bu? Ya bu? Nih alhamdulillah sekarang udah level 3. Ya bu, PPKM besok ntar turun lagi level 2, level 1, habis dah.
Alhamdulillah Jakarta Bu. Saya kemarin ngobrol belum lama, dapat 2 minggu ngobrol dengan Pak Gubernur Anies. Pak Anies Baswedan tuh ngobrol. Usatile 80% lebih vaksinasi yang udah ada di DKI yang udah terlaksana. Alhamdulillah. Selesai 80%, pengajian boleh buka, tablik akbar boleh buka, pengajian taklim buka semua. Luar biasa, alhamdulillah. Iya, ini kan dibully mulu Pak Anies, enak banget kita. Dikit-dikit dikatain, Anies pembohong, pala lu peang. Ini enak-enak banget, udah ketakutan buat 2024 Bu, bener. Yang enak banget saya. Jadi ke sono-sono gue ngomong dah. Ini ngapa itu? Terus ini. Nih Nabi demen sama orang susah, duduk bareng sama orang susah, nengokin orang sakit. Nengokin po. Buat tentengan kalau nengokin. Nengokin orang sakit datang doang ke rumah sakit, kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, enggak ada yang gue rasa-rasa. Lah ngapa emang lu pakai diimpus? Ya bisa lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasa ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Akhirnya juga kalah-kalahin tuh, emang lagi di meriang. Akhirnya dikerjain tuh yang nengokin. Ji, gue pengen buat makan pepes tai burung dara. Lu bisa bikinin Ji. Lah emang lagi pengen makan begituan bang lo? Iya bang, pengen banget saya. Pengen lagi ngidam banget ini ke mulut, rasanya enak. Rasanya kalau makan pepes tai burung dara. Akhirnya kan dia cariin sama dia. Cariin tai burung dara, dikumpulin aja pepes po. Pas udah pepes dibawa ke rumah sakit nih. Pak Haji nih tadi Pak Haji pesan ini katanya pepes tai burung dara. Itu udah jadi Ji, udah lu jajalin dah. Dijajalin sama dia. Kok pahit Bang Haji ya, kata dia gitu. Lu aja yang sakit, yang sehat sakit, pahit apalagi gue yang sakit, begitu kata dia. Ya Allah, makanya Bu nggak ada ruginya kita. Masya Allah cinta sama Nabi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin, demen duduk bareng sama orang miskin. Apalagi wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi itu kalau jalan bareng sama janda di belakang. Ngiringin po. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda di belakang, bukan. Nenek-nenek khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi ditolongin. Begitu tujuannya. Ini anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal belakangan. Lelet buat aki-aki ya, minggir aki-aki, lelet ditinggal. Akhirnya aki-aki nyemplung juga kagak tahu. Nih. Luar biasa Rasulullah, kemuliaan akhlaknya. Ini maulid Rasulullah yang kita peringati kelahirannya apa? Dengan cara apa? Sedikit demi sedikit ayo kita ikutin ajaran dan anjuran Rasulullah. Ya Bu, kelar maulid biar ada peningkatan ibadah. Yang kemarin-kemarin rada malas ngaji, maulid ngajinya getol. Habis maulid ngaji. Yang abang-abangnya belum getol ke masjid, habis maulid masjidnya penuh sholat jamaah. Sakit nih masjid Baitussalam gede, cakep ini, halamannya lega, pinggir jalan. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini dong nggak bisa masuk po saya, mesti dikunci. Ayo kelar maulid, biarin orang baru doyan ke masjid bang, jangan diaru-aruin. Jangan kata apa-apa orang baru doyan. Tumben bang lo ke masjid, lah besok aja kapok, antepin. Orang baru belajar sembahyang lambat-lambat dikit gak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus, besok baru dandanin pelan-pelan. Ya po. Nabi kan ngajarin begitu, nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Enak kalau begitu rasanya, luar biasa. Kelar maulid biar ada asarnya. Ini maulid menandakan salah satu cinta kita sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi cinta sama kita luar biasa po. Mana buktinya Nabi cinta sama kita? Terbukti
Ketika beliau mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana menurutmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi. Apa kata Allah? Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan, sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kau masuk lebih dulu. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita, Pok. Nabi masih mikirin kita. Nabi. Begitu sayangnya Rasulullah, detik-detik mau wafat keluar dari mulutnya. Ummati, ummati, ummati. Lain nama kita. Kita kan mau mati anak kita kumpulin. Mat, sin, roh, ji, ngumpul-ngumpul. Kumpul sini, ade lo yang bontot bilangin. Romana baba udah gak kuat, bawa penyakit sini. Bilangin, halo baba udah gak ada umur. Lo sama saudara biar pada akur. Ya itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa Mbak punya Cina? Kita mau mati masih banda yang kita pikirin. Tapi Rasulullah luar biasa. Di dunia sayangnya begitu luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita Pok. Pas di Johor. Bu, ini cerita sebenarnya rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Diriwayatkan dalam salah satu kitab Bu, nanti ketika datang bang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat. Semua makhluk mati, termasuk malaikat mati. Kagak ada yang hidup, tinggal Allah doang sendirian. Semua makhluk mati, malaikat mati. Ustadz, presiden hidup, mati. Menteri, mati. Ansip, mati. Semuanya mati. Ustadz mati, mati. Kiamat. Bener Pok? Tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan. Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Mau ada yang nongol Pok, rebah semua. Kiamat. Apa yang berani bangun. Mana itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Nongol. Kagak nongol Pok, rebah semua. Mana orang yang minta 3 periode. Cari sama dia. Enggak ada bang. Rebah lah kiamat. Enggak ada yang bangun. Lalu Allah nyombong di situ. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Bu, Allah nyombong bang. Udah pantas banget. Emang kagak ada lagi? Lalu yang pertama dihidupkan oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dibangkitkan kembali, dihidupkan oleh Allah. Dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya bang. Diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana. Panitia. Yang bagian nyiapin makan siapa, yang bagian ngamplopin kiai-kiai siapa. Diatur semua. Ada panitia. Bagi tugas sama Allah. Malaikat pertama dipanggil sama Allah. Ridwan, labaik ya Rob. Ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah dengan anak yatim, santun dengan anak yatim, sering berbuat amal kebaikan, yang pokoknya pendekatannya orang, sering berbuat amal soleh. Yang model begitu, siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap, 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia, bajingan paling tengik.
Yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud. Rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid. Sama pengajian rada gedeg. Sama ustadz rada benci. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol kenapa kecil po? Karena dicekekin mulu tiap malam. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap OTW. Malik. Jibril, iya ya Rob. Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain saya berdua? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam. Suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua po. Udah hancur-hancuran. Disuruh nyari kuburan Nabi. Lah di tengah jalan Jibril sama Mikail aja kongko. Lagi orang mau CS-nya. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini. Bagaimana nyari kuburan? Jangankan nyari kuburan, nyari sawangan Depok aja nggak nemu ini. Udah rata semua. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Lu kagak nemu udah. Terus bagaimana ini urusan kita berdua? Sujud aja nyok, minta petunjuk sama Allah. Nyok, sujudlah Jibril dan Mikail. Dengan izin Allah kebuka bab. Bu, kubur Rasulullah kebuka. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril. Tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril. Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wasodaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Benar ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Cius. Itu cius bu, saya tambahin doang. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih. Benar ini hari kiamat Jibril? Benar Muhammad. Keluarlah dari mulut Rasulullah yang mulia. Apa kata Rasul Jibril? Kalau memang ini kiamat beneran. Ini benar-benar hari kiamat. Aina ummati? Aina ummati? Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur. Tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya. Tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih pada rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya gue. Gue mah tugas gue nih bangunin lu doang dari kuburan. Kita berangkat. Kemana Jibril? Ayo kita ke sorga. Lah suruh siapa? Suruh Allah. Udah ayo berangkat Kemon. Tuh akhirnya malaikat Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah bu OTW ke sorga. Naik Grab. Naik buruk. Sampai di dalam sorga Rasulullah kayak orang betah, kagak betah po. Bengong aja Nabi bang di sorga. Mukanya rada galau, bete banget dilihat. Pokoknya rada galau dah, gabut. Kan yang punya sorga enggak enak melihat begitu. Ditegur. Muhammad, lah baik ya Rob. Enggak betah di surga? Betah ya Rob. Kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah enak di sini. Ada kursi, saya udah enak di sini. Ada meja. Depan air putih doang. Aqua sama pit 2. Iya, mana minum launya tisu. Baru kali ini bertamu air putih sama tisu. Ntar begini caranya, dibuka begini tuh. Ini diceleb. Peres dah kita makan. Biarin dah yang namanya juga udah ngabisin. Bu, saya mah udah enak di sorga ya Rob, udah enak pokoknya. Tapi ngapa bengong begitu kamu? Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian. Umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain keluar? Mau nengokin umat saya. Alhamdulillah. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar. Cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin model begitu, Po.
Agak nemu. Belum jadi doang kita dirayu-rayu. Kasih stiker, si kudungan. Ya Pok, tenang aja kalau saya jadi. Pokoknya nggak usah impor beras, bawang nggak usah impor, pret. Bu, Rasulullah udah di dalam sorga, Pok, udah di dalam sorga, keluar nengokin kita. Ini kadang tuh udah masuk di DPR, lupa nggak mau keluar-keluar di kantor aja ya Bu. Tapi yang Bang Ondon mah kagak, dia keluar mulu. Iya, ini mau keluar rumah, keluar dari kantong ini mah lain. Ntar saya lain dikepelin. Kepelin doang Pok ntar saya. Ya Allah. Keluar Rasulullah, ngapain? Nengokin kita. Baru dah Bang, kita nih Pok dibangkitin manusia semuanya. Dihidupin lagi. Wah, hari kebangkitan manusia semuanya dikumpulin dari zaman jebot. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat. Jadi satu kita masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki. Sudahan laki dah Pok, gak kenal bini. Masing-masing kita di sono. Matahari sejengkal pala. Wah, panas udah pasti, kausan udah pasti di sono lah. Sekarang aja panasnya luar biasa. Tapi orang yang rajin sholawat cinta menabi, sering kumpul di majelis maulid. Allah sediain haudhuka sofil mubarrod wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta menabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen sholawat, biarin dia Pok, di sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Masya Allah luar biasa. Kita rame-rame lagi susah Pok, begitu ngadep kita minta tolong. Rame-rame rombongan kita datang. Kemana minta tolong? Ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basyar. Adam bapak moyangnya manusia engkau. Tolongin kami ini. Cucu lagi pada kesusahan. Tolongin Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu. Boro-boro gue nolongin lu. Gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa di sorga dulu. Gak boleh makan buah khuldi gombat juga. Karena emang rayuan ibu Hawa. Rayuan iblis Nabi Adam kuat. Susu nyampe. Makasih Bang Haji. Ini susu, taruhnya soda memuruh begini. Si panas sih Bang ya, ntar lu. Tuh. Nabi Adam punya dosa atuh Pok, makan buah kulit doang. Kan Nabi Iblis ngerayu-ngerayu Nabi Adam. Nabi Adam kuat. Nah bininya nih, dirayu-rayu ibu Hawa. Udah Hawa lu bilangin laki lu no, makan buah huldi. Huldi artinya kekal. Kalau lu makan lu bakal kekal di sorga. Udah rayu-rayu. Yang namanya rayuan perempuan Bang, wah hati-hati. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan, wah. Kalau kena godaan perempuan teklok kita. Perempuan sekarang Bang, berani-berani buat godain kita. Kita pulang ceramahnya diberhentiin, mampir Bang, mampir. Di Bantar Gebang Pangkalan 12 Pok, saya ceramah di situ pulang, mampir Mang, mampir. Saya buka kaca, saya lihat ada apa Mbak? Biasa Mas, jualan. Nah jual apa malam-malam begini? Jual rempah-rempah. Saya bingung rempah-rempah apaan Mbak? Ya kalau merem dikasih upah. Aku tuh jablay Pok, Bu Allah. Peci haji langsung saya pakai, kaget waduh Pak Haji ya. Kalau Pak Haji gratis lah. Nggak apa-apa saya nyari berkahnya. Begitu suwe banget. Ya Allah. Lah ibu Hawa ngerayu-ngerayu ayang-ayang beb. Ayo ayang beb. Mam dong buah kuldi. Mam. Kerayu-rayu akhirnya baru makan nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki disebut kaum Adam. Ibu-ibu disebut kaum Hawa. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Makanya bapak-bapak Adam mingkem. No anteng bapak-bapak mak. Kagak yang pada kongko. Dengerin khusus ceramah. Ibu-ibu mau namanya juga Hawa. Hawa. Mangap. Enggak punya duit bapak. Belanja kurang bapak begitu. Hawa. Bu, Nabi Adam makan buah huri nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Empok kalau nggak percaya ntar pulang dah. Pegang leher laki empok. Repe-repe. Tanya Bang ini buah khuldi ya?
Tapi Ibu Hawa makan buah huli nyangkutnya langsung di dada. Kenapa? Nggak nyangkut di leher. Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Tuh, pas nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Untung nyangkut di dada, Po. Coba kalau nyangkut di dengkul. Ribet. Anak nangis minta tete, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, Mimi ribet. Untung tebelah dua. Syukur, Po, tebelah dua. Kalau satu dua kan kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup nolongin, kata Nabi Adam ke Nabi Nuh aja sono. Nuh ngomong, Nuh tolongin apa Nuh, kita lagi kesusahan Nuh. Nabi Nuh nyaut, ya Allah mang liar. Aduh nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh jangan sama gua juga ribet urusan sama Allah tuh. Tanggung jawab anak gua, ngurusin anak agak semenggah. Si Kanan gua jak naik getek, jaga gak mau. Zaman kelebung ikutin orang kafir sama Nabi Ibrahim aja. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadahnya jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup. Malu gue bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong po. Saban hari jadi lalap. Kagak nangis. Nyengir mulu kita. Kata Nabi Ibrahim sono aja sama Nabi Isa no. Nabi Isa bisa kali dia nolongin. Dia mau orang dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa tolongin apa? Nabi Isa godek aja jangan. Gue mah Nabi paling miskin. Jangan sama gue. Bapak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gue jomblo seumur hidup. Nggak bisa nggak kawin po. Makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin. Ngikutin apa? Ngikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang ya bang. Punya perabotan agak dipakai kan sayang-sayang. Satu-satunya yang nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasul manggil-manggil kita. Ummati analaha. Ummati ta'ali ummati. Ta'ali ummati. Ta'ali. Kemari. Nabi manggil-manggil kita. Alhamdulillah. Cuman yang dipanggil gak sembarangan orang. Ada tandanya. Apa tandanya? Kata Rasul. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati. Gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya yang aku panggil di hari kiamat. Mukanya bersinar bercahaya. Karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang. Di dunia kita dikasih kulit hitam. Kalau rajin wudu muka kita bersinar bang di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam. Kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam. Karena sering wudu. Maka ini maulid sukses. Ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan kita. Simbol kebersamaan umat Islam masjid. Ayo kita rame-rame masuk masjid semua. Masjid adalah simbol demokrasinya umat Islam. Kita pengen menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah. Insya Allah kita semua kompak bersatu. Umat Islam jangan sampai diobok-obok. Jangan sampai mau diadu domba. Insya Allah kita semua kompak bersatu. Artinya apa? Kita pengen umat Islam harus bangkit kembali. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai kita terprovokasi diadu domba. Beda ormas boleh tapi marahan jangan. Ya bu. Beda pandangan boleh tapi marahan jangan. Beda pendapat boleh tapi jangan sampai marahan. Mudah-mudahan kita saling menjaga kebersamaan. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Kita kumpul berjamaah. Insya Allah dengan kita berjamaah pasti akan turun rahmat dari Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang-orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, kumpul bersama, turun rahmat dari Allah dan keuntungan yang dapat kita raih. Alhamdulillah, hari ini ada 2 keuntungan yang kita dapat. Apa? Untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Yang kelihatan dikasih besek pulang ntar kita. Hari ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro ditengok baru jatuh langsung kita siram. Tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kita diangkat oleh Allah. Pahala Allah kasih begitu besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini saja. Karena waktu mentok johor po. Udah azan di HP. Udah bunyi aja tuh dari tadi. Ya dia udah duluan azan. Ya enggak. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Kita baca Fatihah. Nih sayang-sayang kalau agak diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Susu. Selawatan. Minum dulu ya saya bang. Ya. Susu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena susu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Bapak saya yang bilang begitu. Sebab bayi laki sama bayi perempuan beda po. Kalau bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya sampai 50 tahun juga masih nyusu dia.
Manis sih, memang rada encer aja ini. Ya Allah, mana ada semutnya lagi pinggiran. Jangan-jangan boleh ngocak ini kaleng ini. Nah biarin dah, nggak apa-apa dah. Ntar aja bang, kita lanjutin lagi. Ya, keselawatan ya guru. Ya ada guru kita, ada yang Panitia panitia. untuk mempersiapkan mohon bantuannya bagi para jamaah sekalian. Panitia Buat mohon bantuan uluran tangannya, partisipasinya. buat apaan? Acara ini Pak Ustadz. Oh gini, kirain buat sumbangan yang lain. Ayo. Untuk panitia, segenap panitia mempersiapkan Yang punya duit kardus siapin dan duitnya bang. sajadahnya. Yang punya duit siapin duitnya, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Kalau emang duit nggak bawa, gelang boleh, cincin boleh, ya. Mari sama-sama sambil sholawatan. Tim Hadroh, yang suaranya enak, vokalis mana? Ya dikelilingin bang, udah. Lawatan bang, buruan, udah keliling dia no. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahumma muda-mudi di zaman ini senang dicari setiap hari, hura-hura dan lupa diri dan lupa mati. Allahul kafi Rabbunal qasad di zaman sekarang banyaknya orang lupa Tuhan, Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. Allahul Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal harta dicari setiap hari, lupa diri anak dan istri, lupa menggaji, sesal di kubur di hari nanti. Allahul kafi Rabbunal qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Muda-mudi di zaman ini tiap hari hura-hura dan lupa diri senang di hari nanti. Allahul kafi cukup